Selamat sore rekan-rekan Jemaat semua. Memperingati Jumat Agung di hari ini, kita mau sekali lagi mengingat kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua mau merendahkan diri kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam keberdosaan kita untuk datang kepadanya. Dia yang termulia, Dia datang ke dunia untuk menebus kita yang tidak layak. Terpuji namanya Raja Alam Semesta. Dan biarlah segala lidah mengaku bahwa Dialah Tuhan Allah kita. Mari kita puji namanya. Terpuji namanya. Terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja Alam Semesta. Yesus Kristus itu Tuhan. Saya mengundang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, Raja Alam Semesta. Dan biarlah semua dari kita mengaku bahwa Dialah Tuhan yang mati untuk kita. Suruh hamba yang setia
Pujilah Dia yang kasih setianya tiada tara untuk kehidupan setiap kita. Dia Allah yang sungguh baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Mari kita bersama mau menyembah Dia lebih lagi karena kasih Tuhan yang besar dan kasih-Nya tidak pernah gagal untuk setiap kita. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bagaimana? Kuliah? Kuliah? Kukira dulu kuliah tuh seru. Bakal banyak belajar dan ngembangin diri, baik akademik maupun karakter. Tapi semester lalu, jujur udah. Integritas juga udah. Nyatanya nilaiku segitu-segitu aja. IP ku jelek, diremehin, direndahin. Bahkan aku dibanding-bandingin. Ya mending kayak sekarang sih. Nilaiku udah bagus. Walaupun pakai cara nyontek. Ya yang penting sekarang aku kan gak diremehin lagi. Aku juga disukain sama orang-orang. Ya pokoknya aku masih mau lulus dengan predikat cum laude itu. Apapun caranya. Mending kayak gini gak sih? Paham sih. Pasti susah. Aku juga ngalamin. Gak enaknya diremehin. Tahun ini mau tes masuk PTN lagi. Berharap masuk, tapi takut gagal lagi. Terus perasaanmu gimana? Ya aku kecewa. Aku sudah berdoa dan bahkan berusaha. Tapi hasilnya harus tetap gap year. Sebenarnya Tuhan mau apa? Tuhan peduli gak dengan aku? Yang sudah berusaha dan kedua orang tua aku yang khawatir soal masa depanku. Apa Tuhan mengerti artinya jatuh? Paham sih. Pasti kamu kecewa banget. Ya, tapi aku jadi kepikiran. Dengan perilakuku yang suka nyontek itu. Apakah itu menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib? Jujur aja, aku takut buat ngecewain Tuhan Yesus. Tapi, aku juga takut buat ngecewain ekspektasi orang-orang sekitarku. Berapa banyak dari kita yang juga merasakan hal yang serupa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Dan karena itu semua orang yang telah berbuat dosa juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ia mati di kayu salib. Ia menanggung semua hutang dosa kita. Mari kita bersama mau pandang salib itu. Kita mau pandang kasih Tuhan yang nyata untuk kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya.
semua pujikan nyanyian ini. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah salibnya, Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. di sore hari ini, mari kita bersama mau datang kepadanya. Datanglah dengan kerendahan hati, bawalah hati kita yang hancur, dan bawalah seluruh keberdosaan kita. Di sore hari ini, kami mengaku, ya Tuhan, kami berdosa. Dan ya Tuhan, kami ternoda. Tapi Engkau rela mati untuk kami. Engkau rela memberikan darah-Mu yang kudus untuk menyucikan kami. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan diri kita. Ini kami di hadapan-Mu. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah misi kamu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu. Kurban persembahanku, walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan biarlah kita menyatakan bahwa diri kita bukanlah kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita.
firman Tuhan dikatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih-Nya yang besar itu tidak menimbang seberapa besar dosa kita, berapa hutang yang tidak bisa kita bayar, tapi dengan lembut Ia memanggil kita pulang. Dosa kita memang sangat besar, tapi rahmat-Nya lebih besar. Kasih yang tak ingat pelanggaran kita, walau Maha tahu tak dihitungnya, dibuang ke lautan dalam tak bertepi. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Panjang sabarnya untuk kita yang hilang, lembutnya Sang Bapa memanggil pulang. Dia sambut yang rendah, lemah dan kecil. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Puji Tuhan, rahmat-Nya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Kemurahan yang Dia limpahkan kita, darah dan nyawanya yang bayar harga, hutang yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Dosa kita besar, rahmat-Nya lebih. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang hatinya begitu luas dan besar untuk kami. Selalu ada tempat untuk kami yang berdosa. Selalu ada ruang untuk menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan. Dan di Jumat Agung ini kami dengar suara Tuhan. Kami mau mengingat lagi peristiwa salib. Kami mau mengingat lagi penderitaan Tuhan Yesus. Rasa malunya Tuhan Yesus. Sakitnya Tuhan Yesus. Karena kami yang berdosa. Untuk menebus dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, mari kita buka Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukan sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Nyahkan dia, nyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri
Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari demi hari. Saudara-saudara, hari ini tema kita bicara tentang merengkuh gelapnya hidup bersama salibnya. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan identitas yang melekat pada diri kita, saudara. Karena itu kenapa Anda kemudian disuruh untuk buat KTP supaya ada identitasnya. Tapi enggak cuman itu, banyak hal lain yang seolah-olah harus melekat dalam diri kita. Kalau kita lihat drama Siloé tadi yang tentang pengakuan dosa begitu ya saudara. Demi identitas cum laude, ada orang-orang yang memilih yang penting nilai tinggi. Perkara dapat nilai itu dengan cara apa, itu belakangan. Yang penting nilai tinggi, melekatlah identitas cum laude itu. Yang nanti kalau misalnya wisuda, saudara akan dipanggil, akan disebut namanya. Orang tuanya juga akan disebut, mungkin kalau Anda yang nomor 1. Akan diperhadapkan dengan orang banyak yang menunjukkan bahwa Anda berhasil dari studi. Orang akan tepuk tangan, saudara, dan mungkin ada kebanggaan. Tapi apakah itu kemudian dapatkan dengan cara yang benar atau enggak? Belakangan. Identitas itu menjadi penting sehingga kalau ada orang yang mengecewakan, ada orang yang kemudian melakukan hal yang tak menyenangkan, kalau ada harapan yang juga tak terpenuhi, itu kemudian juga akan berpengaruh. Kita juga jadi kecewa, kita jadi sedih. Seperti yang tadi dikatakan sudah mau tes lagi. Sebelumnya enggak lolos, harus tes lagi. Banyak hal yang mungkin mendatangkan kecewa dalam kehidupan kita. Kenapa kekecewaan itu bisa muncul? Ya karena kita bukan hanya sekedar mau berjuang hidup benar di tengah dunia ini saudara. Tapi dunia juga seperti menawarkan identitas-identitas, sebutan-sebutan, panggilan-panggilan. Apa yang penting itu bagi kita yang seolah-olah mencerminkan diri kita. Itu dunia merasa bahwa itu yang penting. Sebutan-sebutan itu. Lulus dengan cum laude, berhasil bisa masuk perguruan tinggi negeri. Semua hal yang dunia akan merasa kalian bisa diterima kalau ada hal yang demikian. Kalau nama Anda bukan hanya sekedar nama lagi yang diberikan orang tua, tapi melekat sebutan-sebutan yang menggambarkan keberhasilan hidup. Tapi nyatanya kita juga tidak bisa melupakan, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja saudara. Ternyata di tengah dunia ini, di balik sebutan-sebutan yang melekat itu banyak kecurangan-kecurangan yang juga ada di belakangnya. Hari ini di Jumat Agung kita melihat kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Kita melihat bahwa
Ada kegelapan Pontius Pilatus ternyata di sekitar salib. Ada kegelapan para perempuan yang ada di sekitar salib. Juga Yesus mengalami kegelapan. Dan bagaimana kita melihat kegelapan itu yang juga jadi bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang pertama kita diajarkan tentang kegelapan Pontius Pilatus. Apa sih kegelapan Pontius Pilatus? Ini orang yang sangat berpengaruh. Orang yang sangat didengar dan keputusan dia akan didengar. Makanya orang banyak yang kemudian berharap dia segera ambil keputusan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Pontius Pilatus bukan orang yang gak cerdas, saudara. Dia orang yang cerdas. Makanya kalau kita baca Yohanes 19, bahkan dalam pasal 18 sebelumnya, saudara, ketika orang sudah membawa Yesus ke hadapan Pilatus, lalu Pilatus bercakap dengan Tuhan Yesus, dan dia mengambil kesimpulan, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Anda bayangkan, kalau kita selama ini merasa bahwa Pontius Pilatus ini jahat banget gitu, saudara-saudara, beberapa kali dalam percakapan dia dengan Tuhan Yesus menurut versi Injil Yohanes, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun dan dia ucapkan itu di depan orang banyak. Ketika dia sudah mengatakan itu, tapi orang lagi kemudian menuntut kepadanya supaya Yesus disalib, Pilatus kembali lagi bicara dengan Tuhan Yesus, lalu dia keluar lagi berhadapan dengan orang banyak, dan dia mengatakan, lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Kali kedua dia menegaskan, tidak ada yang salah dari Tuhan Yesus. Tapi kan suasana semakin panas, saudara. Orang semakin berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sampai akhirnya Pilatus bilang, ya kamu ambil. Tapi dia tetap menegaskan, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Ketika orang mayoritas suara sudah berteriak salibkan Yesus, Pilatus bilang ambil dia, salibkan. Tapi aku tidak menemukan kesalahan padanya. Kali ketiga, saudara, Pilatus bicara dengan berani di depan orang banyak bahwa dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tapi saudara, ketika orang terus berseru supaya menyalibkan dia harus dihukum mati, Injil Yohanes mengatakan bahwa Pilatus itu semakin takut. Takutnya ini ada berbagai macam versi, saudara. Bisa jadi dia takut atas tuntutan orang banyak itu, atau dia takut melawan hati nuraninya sendiri. Makanya setelah pasal 6 itu, saudara, ketika kemudian Pilatus menjelaskan tidak ada kesalahan, lalu orang terus berteriak. Yohanes 19 ayat 8 mengatakan ketika Pilatus mendengar perkataan itu ia makin takut. Lalu dia masuk lagi dalam istana, dia ajak lagi Yesus untuk bicara. Itu kayak orang yang lagi ngelobi Tuhan Yesus, dia tahu ini gak salah, lalu dia bilang, kamu ini dari mana sih asalmu? Yesus gak menjawab, Yesus diam. Lalu Pilatus semakin menegaskan, kamu tahu gak, aku bisa loh menyelamatkan kamu. Aku bisa untuk kemudian membebaskan kamu, aku punya kuasa untuk itu. Yesus bilang, kamu tidak punya kuasa apapun atasku. Bahkan saudara dikatakan apa? Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia. Tak kurang-kurang. Berkali-kali, 3 kali dia bilang, aku gak ketemu kesalahannya. Dia ketemu Yesus lagi sampai dia berusaha membebaskan.
Tapi Pilatus menyerah dengan perkataan orang yang sudah minta supaya Yesus disalibkan. Dan memang akhirnya Pilatus menyerahkan kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus menyerahkan Yesus akhirnya. Dia tahu Yesus gak salah, tapi karena orang banyak sudah ingin Yesus disalib, sudah teriak-teriak salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerah, saudara. Dan dia bilang, ya udah, salibkan dia. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Di mana awal mula kegelapan Pilatus, saudara? Ketika orang ada yang berkata kepadanya, jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukan sahabat Kaisar. Di saat itulah hatinya berubah. Tadi yang pikirannya begitu cerdas, dia bisa menelisik dengan dalam siapa Yesus, sampai akhirnya dia benar tidak temukan Yesus salah, saudara. Tapi begitu itu menghantam identitasnya sebagai sahabat Kaisar, Pilatus lalu kemudian berubah. Dia langsung menyerahkan Yesus untuk disalibkan, saudara. Kegelapan Pontius Pilatus bukan pada akal sehatnya, bukan pada kecerdasannya, tapi justru pada hatinya. Ketika dia paham apa yang benar, dia mampu meneliti dengan akurat siapa Yesus. Yesus tidak bersalah, tapi demi membela statusnya, saudara, sebagai sahabat Kaisar, akhirnya dia serahkan juga Yesus untuk disalibkan. Kegelapan Pontius Pilatus terjadi ketika dia melawan kebenaran demi identitas diri sahabat sang Kaisar. Saudara-saudara, kegelapan Pontius Pilatus ini bisa menjadi kegelapan kita juga. Ketika kita tahu apa yang benar, tapi kita demi menjaga status kita, lalu kemudian kita membiarkan aja kebenaran itu. Kita enggak mengikuti kebenaran itu. Anda tahu meninggalkan Tuhan karena cinta itu seperti Pontius Pilatus yang demi menjaga statusnya. Tapi ya demi punya status berrelasi dengan si A, dengan si B, demi supaya tetap punya status berpasangan, ada orang yang akhirnya membiarkan saja Yesus. Mengganti Yesus dengan cinta. Mengganti Yesus dengan status cum laude. Yang penting berhasil. Yang penting kelihatan sorak-sorai. Yang penting orang tua bangga engkau berhasil. Tapi Kristus lalu kemudian ditukar dengan nilai, dengan cinta, dengan uang. Kegelapan Pilatus menjadi kegelapan kita juga. Kita tahu kebenaran, perkatakan kebenaran, tapi tidak kuasa untuk terus bicara kebenaran. Kalau itu harus menghancurkan eksistensi kita, keberadaan diri kita, identitas kita. Ada orang yang akhirnya ya memilih menyangkal Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus demi uang, demi harta, demi pasangan. Identitasnya lebih penting daripada Tuhan Yesus pemilik hidupnya. Kegelapan itu bisa juga jadi kegelapan kita. Tapi juga saudara, di sekitar salib ada kegelapan para perempuan dan murid Tuhan Yesus yang ada di sekitar salib. Jumat Agung adalah fase kegelapan yang sangat gelap bagi mereka.
Orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan Yesus, tapi mereka nggak mampu menolong ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disesah, ketika Tuhan Yesus dicambuk. Mereka tahu ini orang baik, tapi mereka sudah nggak kuasa menghadapi kebengisan para prajurit pada saat itu. Mereka hanya melihat dari jauh, menangis dari jauh, karena nggak bisa menolong, saudara. Mereka melihat orang yang mereka kasihi diperlakukan dengan cara yang kejam, tapi tak mampu melakukan apapun untuk menolongnya. Fase kegelapan itu terjadi. Ada dalam titik terendah. Dan bisa juga menjadi kegelapan kita. Kala tak berdaya menghadapi persoalan. Ada anak yang sudah bertumbuh dewasa, sudah kuliah, saudara. Tapi trauma dia masa lalu ketika papanya memukul mamanya dan dia gak berdaya menolong mamanya yang sudah berdarah-darah. Itu terus membekas dalam hidupnya. Fase kegelapan dalam dirinya itu terus dia ingat. Kayak bayangan wajah mamanya yang menangis merintih sementara dia masih kecil gak berdaya. Itu terus terbawa, saudara. Kalau ingat itu, Bu, hancur hati saya kayak gak bisa buat apa-apa. Dan sayangnya ketika remaja mamanya sudah berpulang sehingga bekas itu kayak luka itu mendalam sekali. Dan dia menyebutkan itu kayak fase gelap yang membuat saya gak berdaya. Dan kalau memori itu muncul lagi, terus ingat, dia bilang masih ingat wajah mama yang sudah lebam dan merah, bahkan berdarah luka karena perbuatan papa. Tapi saya hanya di sudut ruangan karena masih kecil dan menangis melihat itu. Fase kegelapan yang kita tak berdaya hadapi persoalan. Fase terpisah dengan orang yang kita kasihi. Fase di mana kita melihat ketidakadilan namun kita nggak mampu menolong. Dan hati kita teriris karenanya, saudara. Sama seperti anak kecil yang tadi lihat betapa kejamnya papanya memukul mamanya. Tapi dia nggak tahu harus buat apa. Atau fase di mana kita berada di titik terendah hanya mampu menerima saja tanpa perlawanan. Suatu saat, saudara, ada anak muda yang datang ke pastori, sudah sore begitu. Ada yang mengetuk pintu pagar, lalu saya lihat dan itu pertama kali dia datang gitu di pastori. Wajahnya sudah nggak enak. Wajahnya itu kayak Anda bisa membayangkan orang yang kayak sudah mau nangis, mau tumpah begitu, mau kayak kacau banget wajahnya. Lalu saya buka dan dia masuk dan badannya sudah gemetaran begitu. Kami duduk di ruang tamu lalu saya bilang kenapa? Dan dia hanya mengeluarkan satu kalimat. Barusan saya dipecat, Kak. Dikasih tahu besok gak usah masuk kantor lagi. Kaget saya, saudara. Kenapa? Bukankah kamu orang yang juga punya peran penting di kantormu itu? Iya. Karena saya gak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ada satu hal yang bertentangan dengan hati saya yang akhirnya saya berani mengatakan saya gak bisa melakukan itu. Saya tahu itu bertentangan dengan firman, tapi orang-orang memang di kantor biasa melakukan itu dan ketika saya diperintahkan untuk melakukan itu saya nggak mau, saya bilang saya nggak bisa lakukan, saya sudah minta maaf. Tapi ya saya dipecat. Saya nggak bisa melawan, ya harus terima aja. Saudara, kadang kita berhadapan dengan titik terendah itu juga. Harus menerima saja apa itu, yang buruk itu, dan kita gak bisa melawannya.
Itu juga fase kegelapan kita. Persis seperti Maria ibu Yesus, persis seperti Maria Magdalena, persis seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mencar di sekitar salib, yang hanya bisa melihat dari jauh, saudara, dan menangis karena guru mereka, Tuhan mereka disalibkan dengan cara yang kejam, tak berdaya, ada di titik terendah. Kita juga mungkin bisa mengalami itu. Tapi rupanya bukan cuman kita, saudara. Ada kegelapan yang lebih gelap lagi. Kegelapan Tuhan Yesus. Ketika dia melihat ibunya, dan dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Ketika Yesus mungkin merasakan sakit dan menderitanya ibunya, saudara. Ketika dia mungkin berpikir bahwa tidak bisa lagi menemani ibunya. Ketika sudah penuh dengan peluh darah di tubuhnya. Ketika sudah begitu sakit cambukan itu. Lalu dia masih harus menitipkan ibunya ke muridnya. Inilah ibumu. Seperti situasi yang aku sudah gak bisa lagi. Tolong rawat. Sampai pada titik Yesus mengatakan, aku haus. Dan sebelum Yesus mati, dia mengatakan, sudah selesai. Dalam versi Injil Lukas, saudara, ada satu penjelasan yang penting yang harus kita ketahui juga. Dikatakan dalam Lukas 23 ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Kegelapan yang tiba-tiba seringkali juga bisa ditafsirkan bahwa Allah marah, Allah tidak senang. Dan ini bukan pengalaman yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kegelapan yang tiba-tiba itu. Jauh sebelumnya bangsa Israel ketika kemudian kita ingat ada 10 tulah. Ketika bangsa Mesir terus saja melawan bangsa Israel, saudara. Tulah yang ke-9 itu apa? Tulah yang gelap gulita selama 3 hari. Tidak ada matahari bersinar. Gelap gulita total. Dan itu menandakan apa? Allah marah. Allah marah kepada bangsa Mesir karena mereka memperlakukan bangsa Israel. Allah tidak senang, makanya kegelapan selama 3 hari itu terjadi. Dan karena itu ketika mereka melihat ada kegelapan terjadi di Golgota, saudara, selama 3 jam itu, mereka yang tidak suka sama Tuhan Yesus, mereka para ahli Taurat, orang-orang yang memang mengerti tentang kisah bangsa Israel, yang suka baca hukum Taurat, mungkin bisa membaca kitab Taurat, mereka bisa saja, saudara, merasa bahwa Allah marah. Beneran toh? Dia ngaku-ngaku sebagai anak Allah, sekarang kegelapan terjadi. Beneran toh Allah marah? Dan Yesus menerima semua itu, saudara. Dihina, difitnah, dicambuk, dimaki, diludahi, ditampar, dikasih mahkota duri. Semua Yesus terima. Demi saudara dan saya. Demi kehidupan kita. Di tengah peristiwa salib, di tengah kegelapan yang Kristus alami, Yesus yang juga berkata di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus seperti terpisah dari Bapaknya. Identitas dia sebagai anak Allah kayak tak berfungsi apa-apa lagi, saudara. Dia sudah disalib, menderita sedemikian rupa. Tak berdosa tapi diperlakukan seperti orang berdosa.
Tak berbuat jahat tapi diperlakukan lebih jahat, lebih kejam daripada penjahat, saudara. Dan Yesus terima semua itu demi saudara dan saya, demi kita. Pertanyaannya adalah, di Jumat Agung ini apa kegelapan yang saudara alami? Kegelapan karena Anda rela menukar Kristus demi reputasi atau karirmu? Kegelapan karena kamu rela untuk menukar Kristus dengan yang kamu sebut cinta? Kegelapan karena kamu butuh banget identitas-identitas disebut sebagai orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar, lulusan cum laude, bahkan summa cum laude, tapi Kristus kamu tinggalkan saja begitu? Kegelapan karena kegelisahan yang membuat Anda sudah tidak merasa damai sejahtera lagi karena sudah jatuh dalam dosa. Kegelapan karena kamu menukar Kristus dengan uang. Demi mendapatkan uang yang banyak engkau mengkhianati Tuhanmu mungkin. Atau kegelapan karena sedang tak berdaya. Ngadapin persoalan yang berat, yang tidak tahu jalan keluarnya apa. Engkau mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Kehilangan kekuatan untuk hadapin masalah yang begitu berat itu. Saudara, untuk kegelapan itulah Yesus hadir bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus menerima kegelapan itu, saudara? Supaya tidak ada lagi yang mengalami kegelapan sama seperti Yesus. Kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Kita tidak akan lagi mengalami kesusahan seperti yang Yesus alami di atas kayu salib. Kenapa kegelapan itu Yesus alami? Supaya tidak ada lagi orang yang mengalami hidup yang terputus atau terpisah dari Allah. Sudah cukup Yesus yang merasa, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus rela menerima itu supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi mengatakan, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai di atas kayu salib itu, saudara. Sudah selesai, tidak akan lagi Allah meninggalkanmu. Kenapa Yesus harus mengalami apa arti ditinggalkan? Ya supaya Allah Bapa tidak meninggalkan kita. Yesus alami semua itu. Supaya kita tak mengalaminya lagi. Kegelapan yang Yesus alami menghilangkan kegelapan kita. Pada saat kita memandang salib, saudara, biarlah hati kita kembali menjadi kuat. Kita tidak akan pernah lagi melewati penderitaan dalam cara yang sama. Peristiwa salib juga mau mengingatkan pada kita. Tuhan kalau menolong kita itu bisa dengan cara yang tak masuk akal, saudara. Ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus rela untuk disalib demi menebus dosa kita. Itu sesuatu yang gak masuk akal. Tapi Yesus melakukannya. Tuhan bisa menolongmu dengan cara yang gak masuk akal, yang berbeda dengan perhitunganmu. Percaya itu. Tapi juga peristiwa salib mau mengatakan bahwa ketika Tuhan tidak ketemu satu alasan apapun untuk menyelamatkan kita, saking gelap dan kelamnya hidup kita, tanpa alasan pun Tuhan tetap bisa menyelamatkan kita. Karena Dia Allah yang Maha Kasih. Jadi saudara, biarlah di Jumat Agung ini kita kembali mengingat. Tidak perlu identitas yang diberikan oleh dunia. Identitas sebagai murid Kristus sudah lebih dari cukup. Jangan tukar Tuhanmu dengan identitas apapun itu, karena semua itu akan sia-sia. Jangan tukar Tuhanmu dengan uang, dengan cinta, dengan reputasi, dengan prestasimu. Enggak ada artinya.
Biarlah kita menghargai karya Kristus. Dalam segala pergumulan dan kegelapan kita tahu ada terang Kristus. Dan kita mau bergerak ke arah terang itu karena kita percaya semua sudah selesai di atas kayu salib. Allah yang Maha Pengasih itu mengasihi kita apapun keberadaan hidup kita. Tidak ada yang dunia bisa berikan pada kita, saudara, yang kemudian mengalahkan yang Allah berikan. Kalau yang besar itu sudah Allah berikan, maka tidak mungkin hal lain yang engkau perlukan Tuhan tidak berikan. Taat dan kembali menjadi murid Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita saat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengerti benar apa kegelapan kami saat ini. Kegelapan yang seperti kegelapan Pontius Pilatus yang hatinya goyah demi menjaga reputasi. Kegelapan seperti para murid dan para ibu yang ada di sekitar salib yang tak berdaya menghadapi pergumulan yang begitu lemah. Tak kuasa melakukan apapun. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kegelapan yang paling besar sudah Kristus alami di atas kayu salib. Maka pastilah Tuhan mampu menolong kami dari kegelapan kami. Dari ketidakberdayaan kami. Dari kelemahan kami. Dari keberdosaan kami. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu hebatnya untuk kami. Kami pendosa Tuhan. Kami mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Memilih kami menjadi murid. Terima kasih ruang yang selalu Tuhan berikan. Pintu yang selalu Tuhan buka untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pintu yang terbuka, hati yang menerima, kasih yang besar, rahmat yang besar itu menginspirasi kami untuk berhenti dari cara hidup yang keliru, untuk mengarahkan pandangan kami pada Kristus, hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan kita mau bersama bangkit berdiri. Dan kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan dipersilahkan duduk kembali. Yunus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Teman-teman, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Biarlah kita mengingat kasih Tuhan dalam setiap persembahan yang kita berikan. Mari kita mengungkapkan syukur sambil berefleksi. Sudahkah yang terbaik kita berikan untuknya? Syukur kita, mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas kasih Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa kami. Dan biarlah rasa syukur kami ini terus mengingatkan kami bahwa Allah berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Rekan-rekan dipersilahkan duduk kembali. Namun langkahku
Saudara, sebelum berkat ada satu hal yang mau saya sampaikan. Besok ada ibadah Sabtu Sunyi yang akan dipimpin oleh Kak Ripka. Juga hari Minggu ada Paskah, ibadah Paskah, dan pundi-pundi boleh dibawa kembali untuk mendukung pelayanan yang sudah disampaikan. Saudara juga bisa transfer kalau memang pundi-pundinya itu pouchnya nggak dibawa gitu. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu di ibadah Sabtu Sunyi dan ibadah Paskah. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.